wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi makalah yang bertema urutan surah dan ayat dalam Al-Quran dengan nama saya Indah Putri Lestari. Saya akan mempresentasikan materi pada poin A. Pada poin A, penjelasan surat dan Al-Quran, yaitu poin 1 surah. Menurut bahasa surat atau sering disebut surat artinya mulia atau derajat atau tingkat dari sebuah bangunan. Surat disebut dari bagian Al-Quran ini menunjukkan karena kemuliaannya. Maka jika diibaratkan Al-Quran ini adalah sebuah bangunan, maka surat itu adalah tingkat-tingkatnya. Surat juga diartikan sesuatu yang sempurna atau lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat juga diartikan sebagai bagian atau bab dalam Al-Quran. Al-Quran juga terdiri dari 6.236 ayat yang terhimpun dalam 114 surat. Surat-surat dalam Al-Quran panjangnya juga tidak sama. Setiap surat dalam Al-Quran terdiri atas sejumlah ayat, mulai dari surah-surah yang terdiri atas 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr, hingga surat yang mencapai 268 ayat, yakni surat Al-Baqarah. Surat-surat umumnya terbagi ke dalam subbagian pembahasan yang disebut rukuk. Poin 2, Makkiyah dan Madaniyah. Menurut tempat diturunkannya, surat-surat dapat dibagi atau digolongkan menjadi surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu Makkiyah surat Mekah dan Madaniyah yaitu surat Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surat maupun ayat tertentu, di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sementara surat-surat yang turun setelahnya tergolong sebagai surat Madaniyah. Surat yang turun di Mekah pada umumnya surat-surat dengan jumlah ayat yang sedikit, berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Panggilannya ditunjukkan kepada manusia, sedangkan surat-surat yang turun di Madinah pada umumnya memiliki jumlah ayat yang banyak, berisi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan Tuhan dengan lainnya, syariah maupun pembahasan-pembahasan lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Yang kedua yaitu penafsiran hukum dalam ayat Al-Quran. Secara etimologi, tafsir itu memiliki makna menjelaskan, menyingkap, menampakkan, atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan menurut Az-Zarkashi dalam karyanya Al-Burhan menyatakan yang dimaksud dengan tafsir yaitu ilmu yang dengannya diketahui pemahaman tentang kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Sedangkan secara etimologi arti dari ayat yaitu berarti tanda dan memiliki makna ayat Al-Quran yaitu bagian tertentu dalam Al-Quran yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah kalimat yang memiliki tempat pemilihan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat. Sebagian ulama menyatakan pada garis besarnya ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama yaitu yang menjelaskan tentang hukum kekeluargaan. Yang pertama yaitu hukum yang menjalankan tentang masalah ibadah atau ahkamul ibadah. Yang kedua yaitu hukum yang menjelaskan tentang muamalah yaitu ahkamul muamalah. Sedangkan hukum-hukum yang membahas tentang muamalah itu tuh ada beberapa perincian. Yang pertama yaitu hukum tentang kekeluargaan yaitu ahkamul ahwal syahsiyah. Yang kedua hukum tentang perdata yaitu ahkamul madinah. Yang ketiga yaitu hukum tentang pidana ahkamul janaibah. Yang keempat hukum ketatanegaraan yang yaitu ahkamul murtafaat. Yang kelima yaitu hukum antar negara yaitu ahkamul dauliyah. Yang keenam yaitu hukum ekonomi dan keuangan yaitu ahkamul iqtisadiyah wal maliyah. Pembahasan yang ketiga yaitu sistematika surah dan ayat Al-Quran. Yang pertama, sistematika ayat-ayat Al-Quran.
Pada masa Rasulullah SAW, beliau mempunyai beberapa orang pencatat wahyu, di antaranya 4 orang sahabat, yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Kemudian sahabat lainnya sebagai pencatat wahyu yaitu Muawiyah, Zaid bin Thabit, Khalid bin Walid, Ubay bin Ka'ab, dan Thabit bin Qais. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar mencatat setiap wahyu yang turun, sehingga dengan demikian ayat-ayat yang sudah mereka hafalkan dapat tertulis pada tempat-tempat yang memungkinkan mereka tulis. Kemudian yang kedua yaitu sistematika surah-surah Al-Quran. Pada bagian ini akan dibahas mengenai susunan surah-surah Al-Quran. Dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan ulama yang meliputi 3 versi, yaitu yang pertama, sistematika surah-surah Al-Quran merupakan hasil ijtihad para sahabat. Kemudian yang kedua, sistematika surah-surah Al-Quran itu sebagian adalah taufiqi dan sebagian yang lain adalah hasil ijtihad sahabat. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, sistematika surah-surah Al-Quran itu adalah taufiqi Nabi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.